Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di video kali ini kami akan menjelaskan apa itu analisis jabatan. Oke, baik, sebelum masuk ke video, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 2. Untuk yang pertama ada NIM 02 yaitu Makfiro Izani Maulana. Lalu NIM 09 ada Elma Riyadu Solika. Untuk NIM 12 ada Cecilia Mariska. Dan untuk NIM 22 ada saya sendiri, Jose Mari Olalazar. Lalu untuk NIM 32 ada Opilia Salita Prasada. Lalu NIM 39 ada Randy Kavin Andreas Sinaga. Dan yang terakhir ada NIM 42 Helen Usayanisi. Oke, mungkin untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian analisis jabatan. Analisis jabatan atau biasa disingkat ANJAP merupakan kegiatan untuk menciptakan landasan atau pedoman bagi penerima dan penempatan karyawan. Dengan demikian, kegiatan perencanaan sumber daya manusia tidak terlepas dari analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan kegiatan untuk memberikan analis pada setiap jabatan atau pekerjaan, sehingga dengan demikian akan memberikan gambaran tentang spesifikasi jabatan tertentu. Dengan adanya analisis jabatan ini secara sistematik merupakan kegiatan mengumpulkan, mengevaluasi dan mengorganisasikan pekerjaan atau jabatan. Informasi yang dikumpulkan melalui analisis jabatan berperan penting dalam perencanaan sumber daya manusia karena menyediakan data tentang kondisi kepegawaian dan lingkungan kerja. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai tujuan analisis jabatan. Tujuan analisis jabatan yaitu untuk menentukan kemampuan dan keahlian unik yang dibutuhkan pada posisi atau jabatan dalam suatu perusahaan. Tidak hanya itu, ada beberapa tujuan umum dalam analisis jabatan. Yang pertama yaitu bertujuan sebagai rekrutmen dan seleksi pada pegawai. Kemudian yang kedua yaitu analisis pekerjaan pegawai. Yang ketiga yaitu sebagai pelatihan dan pengembangan pada pegawai. Yang keempat untuk menentukan kompensasi. Yang kelima yaitu perancangan pekerjaan. Selain memiliki tujuan, analisis jabatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan maupun instansi pasti akan memiliki beberapa manfaat. Beberapa manfaat dari analisis jabatan diantaranya: yang pertama, mengenali skill dan tugas yang diperlukan oleh pegawai atau karyawan. Yang kedua, menciptakan metode evaluasi yang tepat. Yang ketiga, menentukan gaji dan kriteria promosi untuk pegawai atau karyawan. Dan yang keempat, lebih mudah dalam menghadapi masalah terkait kepegawaian. Unsur analisis jabatan yang pertama ada nama jabatan, merupakan sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan, yang berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan. Tugas, fungsi yang sama sebaliknya menggunakan jabatan yang sama. 2. Kode jabatan, merupakan kode yang dibuat untuk memudahkan pengadministrasian jabatan. Yang ketiga, ikhtiar jabatan, merupakan ringkasan dari uraian tugas yang disusun dalam satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan. Yang keempat, uraian tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu. Yang kelima, bahan kerja. Bahan kerja terdiri atas data, orang, benda, berwujud atau tidak berwujud, yang merupakan satu masukan untuk diproses menjadi hasil kerja. Yang keenam, perangkat kerja adalah masukan yang diproses dengan tindak kerja tugas menjadi hasil kerja. Yang ketujuh, hasil kerja adalah produk yang harus dicapai oleh pemangku jabatan. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan rincian atas segala sesuatu yang dipertanggungjawabkan kepada pemegang jabatan berserta dengan segi-seginya. Selanjutnya yaitu wewenang. Wewenang adalah hak dan kekuasaan pemegang jabatan untuk mengambil sikap atau tindakan tertentu. Yang selanjutnya yaitu korelasi jabatan, adalah hubungan kerja antara jabatan yang satu dengan kerja jabatan yang lainnya ataupun orang lain yang berhubungan dengan jabatan tersebut. Yang selanjutnya yaitu kondisi lingkungan kerja, yaitu merupakan kondisi di dalam dan sekitaran PNS dalam melaksanakan tugas-tugas jabatan, mengolah bahan kerja dengan peralatan kerja yang menghasilkan hasil kerja. Yang selanjutnya yaitu resiko bahaya, adalah kejadian atau keadaan yang mungkin akan dialami PNS sehubungan dengan keberadaannya
dalam lingkungan pekerjaan. Yang terakhir yaitu syarat jabatan merupakan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh PNS untuk dapat melakukan pekerjaan atau memangku jabatan. Proses pelaksanaan analisis jabatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama pastinya akan dilakukan persiapan sebagai berikut: perencanaan proses analisis jabatan, pembentukan tim, pemberitahuan kepada unit organisasi yang akan menjadi sasaran, dan penyampaian formulir analisis jabatan dan petunjuk pengisiannya. Tahap kedua adalah pengumpulan data jabatan yang meliputi pengisian daftar pertanyaan, wawancara, observasi, dan referensi. Tahapan ketiga yaitu pengelolaan data jabatan, yaitu penyusunan uraian jabatan, penyusunan spesifikasi jabatan, dan penyusunan peta jabatan. Dan untuk tahapan selanjutnya adalah verifikasi jabatan hasil pengolahan data jabatan, mulai dari identitas jabatan berupa nama jabatan, kode jabatan, letak jabatan dan ikhtisar jabatan, serta kualifikasi jabatan, uraian tugas, hasil kerja, bahan kerja, perangkat kerja, tanggung jawab, wewenang, hingga syarat jabatan. Dan untuk tahapan terakhir adalah penetapan hasil analisis jabatan. Hasil analisis jabatan yang sudah disempurnakan selanjutnya akan ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian.